Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Nur Aziza. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat sistem deteksi objek, yaitu mendeteksi kacamata menggunakan metode YOLO versi 8. Nah, proses yang akan kita lakukan ini dimulai dari pengumpulan dataset, lalu anotasi dan training model, hingga ke pengujian hasil deteksi. Nah, langkah pertama kita mengumpulkan datasetnya, yaitu berupa gambar kacamata. Nah, untuk memperoleh dataset ini bisa diambil di beberapa sumber, bisa di Google Image, di RoboFlow atau Kaggle, atau bisa juga menggunakan kamera sendiri atau foto sendiri. Nah, lanjut setelah dataset terkumpul, langkah berikutnya yaitu melakukan anotasi. Nah, yang mana anotasi ini merupakan proses memberi label pada objek di dalam gambar. Dalam kasus ini kita akan memberi kotak atau bounding box pada kacamata. Nah, saat ini saya sedang mengupload filenya atau datasetnya untuk dianotasi satu persatu. Nah, ini saya memilih label myself untuk dianotasi manual. Nah, pada part ini kita akan menganotasi satu persatu objek di dalam gambar. Lalu jika sudah, klik finish atau enter. Nah, kita akan melakukan hal yang sama berulang-ulang sampai gambar atau datasetnya habis. Jika sudah, kita bisa melihat 0 untuk yang tidak dianotasi dan terdapat 81 yang sudah dianotasi. Nah, lanjut di sini kita bisa memilih, kita bisa menggunakan dataset yang ada atau kita memecah ke beberapa bagian. Nah, di sini saya memilih untuk memecah menjadi 3 bagian, yaitu 70% untuk train, valid 20%, dan tesnya 10%. Nah, di sini terdapat pre-processing. Jika dirasa sudah cukup,
kita bisa langsung klik continue. Nah, di sini kita juga bisa mengembangkan dataset yang ada yaitu di augmentation ini. Nah, di sini terdapat flip, crop, blur, noise, yang mana nantinya ini akan memproses foto kita yang ada menjadi foto yang baru. Yang pertama saya memilih flip. Nah, kita bisa mengatur vertikal dan horizontal. Jika sudah, lanjut tambah. Di sini saya memilih rotasi. Kita bisa mengatur rotasinya seberapa miring. Jika sudah, kita bisa play. Lalu jika sudah diatur, bisa di-apply. Selanjutnya kita memilih noise. Lanjut jika sudah, bisa di-apply. Nah, data kita nantinya akan diproses berdasarkan 4 parameter tersebut, yaitu ada flip, rotasi, blur, dan noise. Nah, di akhir kita disuruh maksimumnya berapa. Kita pilih yang seadanya. Lanjut, kita bisa klik create. Nah, jika sudah, gambar awal kita tadi itu ada 81%, tapi setelah diaugmentasi menjadi 198 image. Trainingnya itu ada 174 dan validnya itu 16 foto dan tesnya ada 8 foto. Nah, sekarang kita bisa mendownload datasetnya dengan klik create new version. Kita juga bisa memilih formatnya. Di sini saya memilih formatnya memakai YOLO versi 8. Langkah selanjutnya yaitu kita akan masuk ke tahap training, yaitu menggunakan Google Colab. Pertama, kita install library YOLO versi 8 dengan perintah pip install ultralistic. Nah, jika library sudah berhasil diinstal, langkah selanjutnya itu kita menghubungkan ke Google Drive agar dataset tidak hilang. Namun di video ini saya tidak mendemokannya. Terus nanti jika sudah dihubungkan dengan Google Drive, lanjut kita memasukkan file zip dari datasetnya. Itu nantinya terdapat perintah zip_path, yang mana itu merupakan lokasi file zip di drive. Lalu extract_path itu untuk tempat ekstrak di Colab, dan extract all itu untuk mengekstrak semua filenya. Nah, di sini saya sudah mengupload file zip datasetnya ke Google Colab. Nah, ini saya sedang mengekstrak file zip dari datasetnya.
Nah, sekarang kita sudah masuk ke sesi training model, yaitu kita melakukan training model menggunakan YOLO versi 8. Nah, approach 450 ini itu merupakan jumlah dari iterasi trainingnya, sedangkan 640 itu ukuran dari gambar. Nah, selama training ini model akan melakukan membaca gambar dari folder train terus ke image, lalu membaca label dari trains ke labels, lalu membandingkan prediksi dengan label, yaitu menghitung error atau logs. Nah, box logs itu merupakan posisi kotaknya. Class underscore loss-nya itu klasifikasi, lalu DFL underscore loss itu distribusi bounding box. Nah, selama training akan muncul loss, itu berarti menurun, dan akurasi naik itu berarti. Nah, setelah proses training selesai, maka model yang terbaik akan disimpan ke konten runs, detect, train, wake, dan best.pt, yang mana model ini adalah hasil akhir yang akan digunakan untuk deteksi. Perintah di bawah ini itu untuk mendownload hasil dari model yang sudah di training tadi. Nah, ini saya mencoba untuk mendeteksi beberapa dari model atau datasetnya, yang mana itu tersimpan di konten, terus runs, lalu detect, dan predict. Nah, saat ini kita sudah berhasil mendeteksi objeknya, yang mana confidence-nya itu 0,84 yang foto pertama tadi. Nah, lalu saya mencoba untuk mendeteksi gambar yang diambil dari Google. Untuk namanya saya kasih nama kacamata.id. Lalu setelah itu kita mencoba untuk menguploadnya di Google Colab. Nah, pada bagian ini saya sudah memanggil untuk deteksi. Nah, hasil dari modelnya itu tersimpan di konten, lalu runs, dan di predict 2. Nah, jadi ini hasil dari deteksinya dengan confidence 0,78.